Selamat datang di YouTube channel Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata Provinsi Bali. Bersama saya, Sangtu Gunawan, instruktur kejuruan otomotif. Di video ini, saya akan membahas tentang perawatan sistem rem pada sepeda motor. Yuk disimak. Sistem rem berfungsi mengurangi kecepatan kendaraan. Ada dua tipe drum dan tipe cakram. Pertama, kita bahas sistem rem tromol. Komponen utama rem tromol yaitu tromol rem atau brake drum berfungsi sebagai media gesekan dengan kampas rem. Sepatu rem atau brake shoe berfungsi sebagai tempat kampas rem. Kampas rem atau brake lining sebagai media gesek dengan tromol, hubungan rem atau brake cam untuk menekan sepatu rem, tuas penggerak atau brake arm berfungsi sebagai penggerak sepatu rem, pegas pengembali berfungsi untuk mengembalikan posisi sepatu rem, ancor pin sebagai tempat landasan sepatu rem, tuas rem untuk menghubungkan tuas penggerak dengan pedal rem yang berfungsi sebagai komponen untuk mengaktifkan sistem pengereman. Pada saat roda berputar, jika pedal rem atau handle rem belum ditekan, maka sepatu rem dan kampas rem akan diam, sehingga tromol dan kampas tidak bersentuhan, maka tidak akan terjadi pengereman. Sedangkan apabila pedal rem ditekan, maka tuas rem akan menarik tuas penggerak rem sehingga brake cam atau as ungkit mendorong sepatu rem ke arah kanan dan kiri, maka kanvas rem akan bergesekan dengan tromol rem yang akan menyebabkan roda berhenti berputar. Dan apabila pedal rem dilepas, maka pegas pengembali akan mendorong kembali brake cam seperti semula sehingga sepatu dan kampas rem menjauhi tromol rem dan roda dapat kembali berputar. Yang kedua, sistem rem cakram. Komponen utamanya yaitu piringan cakram atau disc brake sebagai media yang akan bergesekan dengan kampas rem, brake caliper yang berfungsi mengubah tekanan hidrolik menjadi energi gerak berupa tekanan, master cylinder berfungsi menekan minyak rem pada sistem, selang rem berfungsi menghubungkan minyak di setiap sistem, dan handle rem untuk menekan piston master. Konstruksi kaliper terdiri dari cakram rem, kampas rem atau brake pad yang berfungsi sebagai media gesek dengan piringan rem, body caliper, nipple bladder yang berfungsi untuk membuang kandungan udara yang ada dalam sistem rem hidrolik, kaliper piston yang berfungsi mendorong kampas rem, seal piston berfungsi mencegah minyak rem bocor di antara piston kaliper, seal debu yang berfungsi mencegah debu masuk, dan komponen pendukung lainnya seperti baut, ring, pin, dan lain-lain. Konstruksi master cylinder terdiri dari reservoir tank untuk menampung minyak rem, body master cylinder, handle rem untuk mendorong piston master cylinder, diafragma sebagai seal untuk melindungi minyak rem dari udara, master piston untuk menekan minyak rem pada sistem, pegas pengembali untuk mengembalikan posisi master piston seperti semula saat handle dilepas, dan seal piston untuk mencegah bocornya minyak rem, serta komponen pendukung lainnya. Minyak rem komponen penting yang harus memenuhi syarat-syarat dan terstandar internasional. Standar minyak rem mengacu pada DOT dikeluarkan pemerintah Amerika dan JIS dari Jepang. Prinsip kerja rem cakram. Pada saat tuas rem ditekan, maka piston pada master cylinder akan menekan minyak rem
Kemudian diteruskan melalui selang rem ke kaliper rem yang akan mendorong piston kaliper sehingga menekan kampas yang akan bergesekan dengan piringan. Untuk terjadi proses pengereman, kondisi tersebut bergantung juga terhadap gaya tekan yang diberikan pengendara terhadap tuas rem. Semakin keras, maka gaya pengereman akan semakin tinggi. Dan pada saat handle dilepas, pegas pengembali akan mendorong handle seperti semula. Selamat pagi. Hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana melakukan perawatan sistem rem pada sepeda motor. Saya menggunakan motor Honda Supra X. Persiapkan alat dan bahan. Gunakan sarung tangan dan juga masker untuk melindungi diri. Cek indikator kehausan tidak boleh melewati tanda segitiga jika direm. Lepaskan baut pengikat poros roda. Sebelah kanan menggunakan kunci ukuran 19, sebelah kiri menggunakan kunci ukuran 14. Lepaskan mur pengikat poros roda, lalu lepaskan penyetel rantai. Kemudian lepaskan baut pengunci rem. Ditarik saja. Lepaskan adjusting nut atau penyetel gerak bebas pedal rem. Kemudian lepaskan tuas rem atau joint piece. Lepaskan baut poros roda. Lepaskan rantai dan tarik roda belakang. Kemudian baru tromol bisa dilepas. Lepaskan sepatu rem. Ukur tebal kampas dengan jangka sorong, hasilnya menunjukkan 2,4 mm. Ukur juga kanvas lainnya, hasilnya menunjukkan 2,25 mm. Masih di atas limit. Gosok bagian kampas rem dengan amplas halus. Kemudian semprot dengan angin kompresor dan bersihkan dengan brake cleaner. Cek maksimal limit tromol. Kemudian ukur diameter dalam dengan menggunakan jangka sorong. Gunakan rahang dalam, hasilnya menunjukkan 9,75 mm. Kemudian gosok liner tromol dengan amplas halus, semprot dengan angin kompresor, dan bersihkan dengan brake cleaner. Bersihkan plat sepatu rem dan olesi sedikit grease di bagian brake cam dan ancur pin. Kemudian pasang sepatu rem. Pasang rem pada tromol, kemudian pasang roda belakang pada swing arm. Pasang kembali rantai ke dalam gearnya. Kemudian pasang poros as roda. Kemudian pasang penyetel rantai, lalu pasang baut pengikat poros roda. Setel penyetel rantai untuk mengatur kekencangan rantai. Kemudian pasang joint piece atau tuas rem. Pasang adjusting nut atau baut penyetel gerak bebas pedal rem.
Kemudian pasang kembali pengunci rem dengan prem. Dan terakhir, kencangkan baut pengikat roda. Periksa jarak bebas pedal rem. Jika dirasa masih terlalu dalam, kencangkan adjusting nut untuk menyetelnya. Jarak gerak bebas pedal rem yang diizinkan 20-30 mm. Kendorkan dulu busing dudukan kanvas rem menggunakan kunci T8. Lepaskan kedua baut pengikat kaliper menggunakan kunci L bintang ukuran 4. Kemudian lepaskan kaliper dengan menariknya ke belakang. Kemudian lepas busing dudukan kanvas rem. Lalu lepaskan kanvas rem. Periksa ketebalan kedua kanvas rem menggunakan jangka sorong. Hasilnya menunjukkan masih di atas limit yang diizinkan, yaitu 2 mm. Gosok kedua kanvas dengan amplas halus. Semprot dengan kompresor dan bersihkan dengan brake cleaner. Periksa busing kaliper dan bersihkan dengan brake cleaner, kemudian pastikan kembali kerjanya tidak ada yang macet. Pasang kembali kanvas rem pada kaliper. Lalu pasang busing dudukan kanvas rem, kemudian kencangkan. Pasang kembali kaliper pada cakram dan kencangkan baut pengikat kaliper. Pastikan kembali kekencangan busing kaliper. Ukur ketebalan cakram dengan menggunakan mikrometer. Hasil pengukuran menunjukkan ketebalan cakram sudah di bawah batas servis yang diizinkan sehingga harus diganti. Lepaskan baut pengikat tutup kepala sepeda motor.
Lepaskan baut tutup master silinder. Sebelum membuka tutup, lindungi bagian plastik dengan lap supaya tidak terkena ceceran minyak rem. Kemudian baru buka tutup master silinder. Sambungkan selang pembuangan ke klep pembuangan dan hubungkan ke wadah penampungan. Kendorkan baut klep pembuangan dan biarkan minyak rem mengalir turun sampai minyak di tangki reservoir habis. Dibantu dengan memompa handle rem. Jika minyak rem sudah habis, isi dengan minyak rem baru. Pompa handle rem supaya cepat turun. Kemudian kencangkan baut klep jika minyak sudah turun. Kemudian pastikan pompa handle rem sudah bagus. Cek minyak rem sesuai batas. Jika sudah sesuai, kemudian pasang diafragma dan tutup tangki reservoir. Jika sudah tertutup, pastikan kembali handle rem sudah berfungsi dengan baik. Kemudian pasang kembali koper kepala sepeda motor. Sekian video pembelajaran sistem rem, semoga bermanfaat.